Bismillah. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Sejarah 25 Nabi dan Rasul, disertai kisah-kisah para nabi lainnya, memetik pelajaran tauhid dan akhlak mulia dari sejarah para nabi dan rasul. Kita akan membaca buku jilid 2 yang ditulis oleh Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafidhullah dan Aiman Umar Abdul Aziz Hafidhullah. Penerbit buku ini Perisai Quran Kids. Alhamdulillah, kemarin kita telah selesai membaca kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Kali ini insya Allah kita akan melanjutkan membaca kisah Nabi Lut alaihi salam. Mari kita baca hadis tentang jumlah para nabi dan rasul dulu. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam iddatul anbiya?" Qala mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfar rasulu min dalika salasatu mi'atin wa khamsata asyara jamman ghafira. Wahai Rasulullah, berapa jumlah keseluruhan para nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jumlah seluruh nabi dan rasul 124.000 nabi. Di antara mereka yang termasuk rasul sejumlah 315, satu jumlah yang banyak. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Mishyah dan As-Sahihah. Kita langsung baca buku tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang dirahmati Allah, sekarang kita akan membaca cerita tentang Nabi Lut alaihi salam. Apakah kalian tahu siapa itu Nabi Lut alaihi salam? Nama lengkap Nabi Lut alaihi salam adalah Lut bin Haran alaihi salam. Ayah Nabi Lut alaihi salam bernama Haran. Haran merupakan saudara kandung Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Lut alaihi salam itu keponakannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam banyak belajar dari Nabi Ibrahim alaihi salam hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam memerintahkannya untuk berdakwah di luar tempat tinggal mereka. Pada saat itu Nabi Lut alaihi salam berdakwah di kota Sadum, ibu kota negeri Gurzagar. Kekejian kaum Sadum. Pada waktu itu penduduk kota Sadum banyak melakukan perbuatan syirik dan keji. Mereka juga melakukan perbuatan yang menyalahi fitrah manusia normal. Kaum laki-laki mereka menyukai sesama laki-laki. Mereka adalah kaum pertama melakukan kemungkaran ini di muka bumi. Tidak terbayang seperti apa dosa mereka, apalagi setelah perbuatan mereka yang mengikuti. Mereka juga akan memperoleh dosa yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Kaum Sadum berbuat syirik. Mereka juga banyak melakukan kerusakan di muka bumi akibat perbuatan keji yang menyalahi fitrah manusia normal. Ingatlah, tatkala dia, Nabi Lut berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Quran Surat Al-A'raf ayat 80-81. Kaum Sadum lebih tertarik dengan sesama jenis. Ketidakwarasan kaum Sadum ini telah Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam ayat Al-Qur'an yang artinya, "Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan robmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Asy-Syura ayat 165-166. Kaum Sadum juga melakukan perbuatan jahat lainnya, yaitu merampok kabilah-kabilah yang sedang bepergian. Dakwah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam banyak melihat kekufuran dan kekejian yang dilakukan oleh kaumnya. Nabi Lut alaihi salam pun berusaha keras untuk mencegah kemungkaran yang merajalela dengan mengajak kaumnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala perbuatan syirik dan keji itu. Namun, kaum Sadum menolak dan mencemooh dakwah Nabi Lut alaihi salam. Melihat kekufuran kaumnya yang sudah melewati batas, Nabi Lut alaihi salam berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menimpakan azab yang setimpal dengan perbuatan mereka.
kedatangan malaikat. Nabi Lut alaihissalam terus berlanjut di tengah-tengah kaum Sadum. Pada suatu hari, Nabi Lut alaihissalam didatangi oleh beberapa pemuda tampan yang hendak menyampaikan berita kepadanya. Penduduk Sadum mengetahui kedatangan beberapa lelaki tampan ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Tentu hal itu membuat mereka ingin menemui para tamu tersebut. Sebagai tuan rumah, Nabi Lut alaihissalam sangat khawatir terhadap tamu-tamunya tersebut. Kemudian, Nabi Lut alaihissalam menyuruh para tamunya masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya. Kaum lelaki dari penduduk Sadum bersikeras ingin bertemu dengan tamu-tamu itu. Mereka ingin menikahi tamu yang tampan itu. Nabi Lut alaihissalam menasihati mereka dari balik pintu rumahnya. Demi melindungi para tamunya, Nabi Lut alaihissalam sampai rela menawarkan putri-putrinya untuk dinikahi agar mereka tidak melakukan perbuatan keji. Nabi Lut alaihissalam berkata, "Hai kaumku, inilah putri-putriku. Mereka lebih suci bagimu." Quran Surat Hud ayat 78. Sebagai lelaki normal, tentunya apa yang ditawarkan oleh Nabi Lut alaihissalam akan mereka terima. Akan tetapi, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan putri-putri Nabi dan Rasul untuk dinikahi oleh orang-orang kafir. Lihatlah jawaban mereka atas penawaran Nabi Lut alaihissalam. Mereka menjawab, "Sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu. Dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami inginkan." Quran Surat Hud ayat 79. Mereka tetap menolak penawaran Nabi Lut alaihissalam. Mereka lebih memilih kebiasaan keji itu. Penduduk Sadum pun melempari pintu rumah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam melarang mereka untuk berbuat demikian. Mereka tidak menanggapi perkataan Nabi Lut alaihissalam. Bahkan, mereka malah mengusir Nabi Lut alaihissalam beserta pengikutnya. Mereka mengatakan, "Usirlah mereka, Lut dan para pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri." Quran Surat Al-A'raf ayat 82. Akhirnya, tamu tersebut memperkenalkan siapa mereka sebenarnya. Ternyata mereka adalah para malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membawa azab kepada kaum Sadum. Para malaikat itu memerintahkan Nabi Lut alaihissalam untuk hijrah bersama para pengikutnya meninggalkan kaum Sadum pada saat subuh. Malaikat itu mengatakan kepada Nabi Lut alaihissalam, "Pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu pada akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu." Quran Surat Al-A'raf ayat 82. Ternyata istri Nabi Lut alaihissalam bukan membela suaminya. Istri beliau justru bergabung dengan penduduk Sadum untuk menentangnya. Oleh karena itu, malaikat meminta Nabi Lut alaihissalam untuk tidak mengajak istrinya berhijrah. Azab Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan azab kepada penduduk Sadum. Malaikat yang ada di rumah Nabi Lut alaihissalam mengepakkan sayapnya di muka para penduduk Sadum. Seketika itu juga mata mereka menjadi buta. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kejadian itu di dalam Al-Quran. Lalu kami butakan mata-mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancamanku. Quran Surat Al-Qamar ayat 37. Mereka pun meronta kesakitan. Dalam kondisi seperti itu, mereka tetap saja mengganggu dan mengancam Nabi Lut alaihissalam, padahal mata mereka sudah buta. Akhirnya, malaikat menyuruh Nabi Lut alaihissalam beserta para pengikutnya untuk meninggalkan kaum Sadum. Semua anggota keluarga Nabi Lut alaihissalam ikut hijrah kecuali istrinya, karena ia tetap tidak beriman. Mereka hijrah tanpa menoleh ke belakang, sebagaimana yang diperintahkan malaikat kepada mereka. Nabi Lut alaihissalam meninggalkan kota Sadum. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab kepada mereka. Kota Sadum, di balik Allah subhanahu wa ta'ala, dan menghujani mereka dengan batu panas yang bertubi-tubi. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca kisah Nabi Lut alaihissalam. Terima kasih
telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.